Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 10. Tetes, tetes. Elektrokardiogram di sebelahnya mulai perlahan menjadi garis lurus. Melihat pemandangan ini, Dr. Qin sangat ketakutan hingga keringat dingin keluar di dahinya, karena dia juga tahu bahwa pemuda yang terbaring di ranjang rumah sakit adalah Suken, pemuda kaya paling terkenal di Jianbei. Awalnya, Dr. Qin sangat percaya diri untuk menyelamatkan nyawa Suken, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah dia mengeluarkan bros yang tertancap di hati Suken, akan ada konsekuensi yang sangat mengerikan. Jika Suken meninggal di sini, Dr. Qin, yang merupakan kepala ahli bedah, tidak dapat lepas dari rasa bersalah. Untuk sesaat, Dr. Qin tertegun di tempat, seluruh tubuhnya gemetar, tidak tahu harus berbuat apa. Biarkan aku melakukannya. Pada saat ini, Liu Qingzhou sudah memasuki ruang gawat darurat. Melihat pemandangan ini, dia langsung pergi ke ranjang rumah sakit untuk memeriksa. Mari kita bicara tentang situasi Suken. Dan Lu Boyan juga membawa Su Mingshan, yang tidak sabar, serta Wang Ruolan dan istrinya ke ruang gawat darurat. Liu Tua, bisakah kamu menyelamatkannya? Dr. Qin sudah berdiri di samping, dan bertanya dengan hati-hati. Meskipun dia selalu mencemooh pengobatan Tiongkok, dia masih mengenali Liu Qingzhou yang terkenal, lagi pula, reputasi Gui Sentang begitu hebat, dan Liu Qingzhou sama sekali bukan orang yang memiliki reputasi sia-sia. Tapi Liu Qingzhou tidak membalas kata-kata Dr. Qin. Setelah menjelajahi pembuluh darah Suken, dia dengan cepat membuka kotak akupuntur yang dibawanya, dan mengambil 5 jarum perak dengan gerakan cekatan. Woos, woos, woos. Liu Qingzhou memegang 5 jarum perak, dan menusukkannya ke titik akupuntur Neiguan, Tren Ze, Tianquan, Jiwei dan Xiang pada tubuh Suken secara bergantian. Ini adalah metode akupuntur pelindung jantung Wulong yang terkenal. Ini juga salah satu teknik akupuntur rahasia yang paling baik dilakukan oleh Liu Qingzhou. Metode akupuntur ini dapat secara efektif melindungi jantung Suken dan menyelamatkan kesempatan hidupnya yang terakhir. Benar saja, setelah Liu Qingzhou menyelesaikan akupuntur, darah yang mengalir dari luka di tubuh Suken berangsur-angsur berhenti, dan elektrokardiogram, yang telah menjadi garis lurus, mulai berdetak lagi. Itu hanya berdetak sangat lemah. Tuan Liu adalah yang terbaik. Syukurlah, Tuan Liu mengambil tindakan, sehingga nyawa anak saya terselamatkan. Melihat pemandangan ini, Su Mingshan dan istrinya kagum dan diam-diam senang. Tetapi Liu Qingzhou menoleh dan berkata kepada mereka dengan wajah serius, kamu tidak bisa mengatakan ini terlalu dini. Akupuntur saya hanya dapat melindungi jantungnya untuk sementara, tetapi lukanya terlalu serius, dan dia kehilangan banyak darah. Tidak mudah untuk menghidupkannya kembali, kamu harus siap mental. Mendengar apa yang dikatakan Liu Qingzhou, hati Su Mingshan dan istrinya kembali menegang. Wang Ruolan menangis karena cemas, dan memohon, Liu Tua, kami hanya memiliki anak laki-laki seperti itu, tolong selamatkan dia. Liu Tua, bisakah kamu menyelamatkan anakku? Su Mingshan juga sangat cemas. Aku akan mencoba yang terbaik. Liu Qingzhou baru saja menjawab seperti ini, dan kemudian terus mengoceh tentang Suken. Setelah beberapa saat, 5 jarum perak yang menempel di tubuh Suken menjadi longgar, dan darah dari lukanya bocor tak terkendali. Ah! Liu Qingzhou, yang dipenuhi keringat, berhenti bergerak, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Liu Tua. Su Mingshan bertanya dengan hati-hati. Aku sudah mencoba yang terbaik, tapi aku masih tidak bisa kembali ke surga. Kata Liu Qingzhou dengan suara rendah dengan ekspresi berat di wajahnya. Ya Tuhan! Anakku! Penonton dipenuhi dengan kesedihan, tubuh Su Mingshan bergetar, wajahnya sangat pucat, seolah-olah dia telah menua dalam sekejap, dan Wang Ruolan bahkan menangis dengan sedihnya dan jatuh ke tanah. Mungkin, masih ada orang yang bisa menyelamatkan Tuan Muda Su. Saat ini, Zhao Hongying yang mengikutinya ke ruang gawat darurat tiba-tiba mengatakan ini. Siapa? Siapa yang bisa menyelamatkan anakku? Xiao Zhao, tolong beritahu aku dengan cepat. Mendengar ini, Su Mingshan segera menatap Zhao Hongying dengan ekspresi bersemangat di wajahnya.
Pria yang memberi pertolongan pertama pada Tuan Muda Su. Zhao Hongying buru-buru menjawab, dan kemudian berkata, jika dia tidak membantu Tuan Muda Su dalam kecelakaan mobil hari ini, Tuan Muda Su bahkan mungkin tidak dapat melakukannya ke rumah sakit, dan dia juga secara khusus mengingatkan lewati aku. Mendengar narasi Zhao Hongying, Su Mingshan berteriak, kalau begitu, maka kamu harus segera menghubunginya untuk menyelamatkan orang. Oh. Zhao Hongying buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menemukan David Fredius. Saya memutar nomor yang saya berikan sendiri. Saat ini, David Fred masih di perusahaan, dia baru saja selesai memperbaiki salinan iklan dan akan menyelesaikannya. Telepon berdering tiba-tiba, dan David Fred mengeluarkannya untuk menjawabnya, lalu berdiri, kirimkan aku lokasinya, dan aku akan segera ke sana. Kemudian David Fred menyerahkan salinan iklan itu kepada Yao Xiaomi, dan berkata kepadanya, Xiaomi, tolong bantu saya menyelesaikan copywriting, tolong bantu saya cuti, saya punya sesuatu yang mendesak untuk keluar sekarang. Setelah selesai berbicara, David Fred berbalik dan meninggalkan kantor. Saudara Yun, berapa lama kamu ingin cuti? Yao Xiaomi bertanya di belakang. Besok aku akan kembali bekerja, jawab David Fred dan sudah berjalan keluar. Setelah berjalan keluar dari gerbang perusahaan, David Fred langsung memanggil taksi di jalan, dan meminta sopir untuk mengantarnya menuju rumah sakit rakyat pertama. Sekitar 20 menit kemudian, David Fred tiba di gerbang rumah sakit rakyat pertama. Tuan, senang sekali akhirnya Anda ada di sini. Zhao Hongying, yang sudah lama menunggu di sini, langsung menyapa David Fred saat melihatnya. Bawa aku untuk menyelamatkan orang segera. David Fred tidak berbicara omong kosong padanya, karena Zhao Hongying telah memberitahunya tentang situasi Suken di telepon, dan memberitahunya bahwa bros yang diikatkan di hati Suken telah dicuri. Dicabut. Begitu David Fred mendengar ini, dia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi, karena bros di hati Suken disebut jarum pengumpul hati, yang merupakan metode akupuntur yang dia gunakan untuk mengumpulkan energi sejatinya sendiri untuk melindungi hati Suken dari runtuh. Sebelum operasi darurat selesai, setelah ditarik keluar, tanggul akan runtuh dan sulit dikendalikan. Zhao Hongying buru-buru membawa David Fred ke ruang gawat darurat. Saat ini, Su Mingshan dan istrinya dengan cemas menunggu di luar ruang gawat darurat. Di samping mereka ada Lu Boyan dan Dr. Qin yang melakukan operasi. Xiao Zhao, siapa ini? Su Mingshan segera bertanya pada Zhao Hongying begitu dia melihat David Fred. Oh, dia adalah pria yang memberikan pertolongan pertama kepada Tuan Muda Su hari ini. Namanya adalah... Zhao Hongying ingin memperkenalkan David Fred kepada Su Mingshan, tetapi tiba-tiba teringat bahwa dia sama sekali tidak mengetahui namanya, dan dia malu. Saya David Fred. Halo, Tuan Su. David Fred berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya. Dia sedikit emosional, karena David Fred mengenal Su Mingshan. Lagi pula, Su Mingshan sering muncul di berbagai media, dan dia juga orang terkaya yang terkenal di Jiangbei dan raksasa di dunia bisnis. Sulit untuk tidak mengetahuinya dia atau tidak. Tuan, bolehkah saya bertanya di mana dokter Anda? Melihat penampilan David Fred, Su Mingshan diam-diam mengerutkan kening, dan bertanya seperti ini. Oh, aku bukan dokter. Aku baru saja menguasai beberapa keterampilan medis nenek moyangku. David Fred buru-buru menjelaskan, lalu berkata, yang terluka seharusnya Tuan Su, kan? Dia dalam kondisi kritis sekarang, dan aku harus mengobatinya dengan cepat. Dr. Qin yang melakukan operasi tiba-tiba berkata, kamu bukan dokter? Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Tempat seperti ini tidak terbuka untuk siapapun. Lu Boyan juga menatap David Fred dan berkata, anak muda, meskipun Anda telah mempelajari beberapa keterampilan medis dari nenek moyang Anda, tetapi orang yang terluka di dalam adalah Tuan Muda Su, yang memiliki status bangsawan. Anda tidak dapat main-main dengannya. Mendengar apa yang dikatakan Lu Boyan dan Dr. Qin, Wang Wolan yang berada di sebelah dia segera berteriak pada Zhao Hongying. Saya berkata Xiao Zhao, anak saya terluka seperti itu, mengapa Anda membiarkan seseorang yang bukan dokter merawatnya? Bukankah ini main-main?
Fred yang memberikan pertolongan pertama kepada Tuan Muda Su hari ini, dan Tuan Muda Su berhasil selamat sekarang. Zhao Honging tampak sedikit sedih. Lagi pula, dia telah melihat keterampilan medis ajaib David Fred, dan memiliki kepercayaan yang tak dapat dijelaskan padanya. Tapi Wang Ruolan berteriak lagi, bagaimana anakku bisa membiarkan orang seperti itu datang untuk merawatnya? Jika terjadi kesalahan, bisakah dia membelinya? David Fred awalnya bergegas dengan antusias, tetapi dia tidak menyangka akan diabaikan oleh Su Mingshan dan istrinya, dan dipandang rendah oleh dua dokter. Sepertinya aku punya angan-angan. Karena jadi, kamu bisa pergi ke siapapun yang kamu inginkan untuk menyelamatkan putramu, dan aku tidak akan melayanimu lagi. Setelah selesai berbicara, David Fred berbalik dan hendak pergi. Adik laki-laki, jangan pergi. Pada saat ini, ruang gawat darurat seseorang keluar dari ruangan, dan itu adalah Liu Qingzhou. Liu Qingzhou telah mencoba yang terbaik untuk merawat Su Ken di ruang gawat darurat, tetapi tidak ada kemajuan. Setelah mendengar suara di luar pintu, dia segera membuka pintu dan pergi. Mendengar suara Liu Qingzhou, David Fred berhenti, menoleh ke arahnya, dan bertanya, "Orang tua, apa yang kamu ingin aku lakukan?" "Adik kecil, apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkan Tuan Su?" Liu Qingzhou bertanya langsung kepada David Fred. "Aku tidak bisa menjamin ini. Aku tidak akan tahu sampai aku melihatnya," jawab David Fred jujur. Lagi pula, selama periode ketika Su Ken dikirim ke rumah sakit, banyak hal terjadi sebelum melihatnya, David Fred tidak bisa mengambil kesimpulan. "Itu benar. Bisakah adik laki-laki itu mengikutiku masuk dan menunjukkan Tuan Su?" Liu Qingzhou mengangguk, lalu bertanya pada David Fred seperti ini. Sebelum David Fred bisa menjawab, Wang Ruolan menjadi cemas lagi. "Liu tua, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya anak seperti itu. Bagaimana jika ada yang salah dengan perlakuan orang ini? Saya sudah kelelahan, jika saya tidak melakukan perawatan medis, saya khawatir itu akan menjadi bencana." Liu Qingzhou hanya berkata kepada Wang Ruolan. "Ah, ini. Wajah Wang Ruolan berubah drastis. Bahkan Liu Qingzhou mengatakan itu hampir seperti hukuman mati bagi Su Ken. Namun, Su Mingshan masih sedikit masuk akal. Dia buru-buru berkata kepada David Fred, "Adik laki-laki, aku baru saja tidak mengenal Taisan. Aku tidak tahu bahwa kamu adalah seorang ahli, betapa tersinggungnya kamu. Hidup anakku adalah dipertaruhkan sekarang. Tolong bantu saya, adik kecil, selamatkan hidupnya." Mendengar Su Mingshan mengambil inisiatif untuk meminta maaf pada dirinya sendiri, David Fred melepaskan napasnya yang tercekik, dan berkata, "Oke. Lebih penting menyelamatkan orang-orang, biarkan aku masuk." Dengar saat David Fred mengatakan ini, Liu Qingzhou mengambil inisiatif untuk membawanya ke ruang gawat darurat. Setelah masuk, David Fred berjalan ke ranjang rumah sakit, menatap Su Ken, dan melihat wajahnya seputih kertas, bibirnya membiru, dia dalam keadaan sekarat. Jadi David Fred buru-buru mengambil Vive Wills True Eye secara diam-diam, dan dengan cepat memeriksa luka Su Ken.